jadi untuk maju dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Baiklah, pada saudara tadi untuk memaparkan skripsinya. Silakan. Terima kasih pada dosen. Jadi sebelumnya judul saya adalah strategi dakwah dalam bidang masjid An-Nur di Desa 1 Kecamatan Tegalire, Kabupaten Tanjung Barat. Dan latar belakangnya sendiri adalah agama Islam itu adalah dari pertama dan jelas bisa diterima sebagai belahan dunia dan tidak hanya di Timur Tengah melainkan di negara Asia termasuk di Indonesia, Pak. Dan kenakalannya sendiri adalah salah satu faktor latar belakang yang membuat saya ikut ini karena belakangan banyak sekali remaja yang harus bisa diminimalisir atau ditiadakan sama sekali. Lanjut ke bab 2. Bab 2 itu mengenai tujuan khusus penelitian, ada tempatan penelitian, penelitian, metode penelitian, dan selanjutnya ada dokumentasi baik itu ada sumber data maupun sumber sumber. Masuki bab 3, geografis dan demografis teman-teman di An-Nur, paling di Desa 1. Di Desa 1 adalah satu-satunya desa yang berdiri sama Tegalire dengan ibu kota Paling terletak di dataran rendah berhadapan dengan langsung dengan Sungai Bengawan dan mengalir Sungai Betara, berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Secara administrasi, wilayah Desa 1 apabila dengan mengetahui batasnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Sungai Bengawan, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Betara, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tupalua, dan terakhir sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Selanjutnya masuk ke bab 4, strategi dakwah dan juga masjid An-Nur Desa 1. Di sini ada beberapa, di antaranya adalah pembinaan generasi muda Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaderisasi anggota, kegiatan bersama dengan pengelola Masjid An-Nur, dan yang terakhir kegiatan sosial dakwah ke masyarakat. Selanjutnya adalah kesimpulan dari skripsi ini. Pertama, strategi dakwah dalam satu dilakukan dengan cara melaksanakan beberapa kegiatan berbasis juga Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, kendala dakwah dalam bidang masjid, yaitu caranya adalah mungkin daerah pasar. Selanjutnya upaya mengatasi kendala dakwah adalah memperluas wawasan keagamaan dan tetap bermutu pada iman dan takwa. Baiklah, sebelum saya bertanya, mungkin saya bertanya dulu. Apa hubungannya moto dengan judul? Jadi di sini Pak, saya kan jurusan dakwah. Nah, terus judul saya juga ada tentang dakwah. Jadi arti dari moto saya sendiri ini adalah seluruh manusia pada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sebelumnya Tuhan dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Hikmah ialah pengetahuan tegas dan benar yang dapat membedakan antara hak dengan yang batil. Jadi di sini seluruh itu termasuk ajakan atau dakwah kepada orang-orang untuk bisa ke jalan yang baik. Kalau latar belakang masalahnya? Latar belakang sebelumnya tadi saya sudah paparkan mungkin, tapi lebih jelasnya latar belakang sendiri dari era globalisasi ini, umat Islam atau agama Islam adalah agama yang besar dan cepat bisa diterima tidak hanya di Timur Tengah melainkan di negara Afrika. Dan latar belakang itu adalah kecenderungan masyarakat desa itu menganggap bahwa yang menyebarkan agama Islam adalah orang betulnya. saja, tetapi pada dasarnya itu tidak benar, melainkan adalah kita semua atau wajib untuk menyebarkan agama Islam. Dan faktor kebocoran masuk kebocoran faktor penakalan aja juga bisa jadi faktor latar belakang untuk membuat saya membuat judul ini. Berapa kali Anda sudah observasi di lapangan? Berapa kali ya? Udah sekitar 4 kali ya. Oh, cuma 4 kali. Jadi Seharusnya Anda mungkin bisa 8 kali atau 10 kali. Kalau cuma observasi cuma 4 kali, apakah Anda bisa lakukan ini? Woi.
Bisa. Soalnya saya datang itu langsung 1 hari penuh itu bisa datang ke beberapa narasumber. Soalnya faktor di sana tempatnya yang susah. Iya. Buku saya ada 352. Kata teori Pak, dari bab 2. Hah? Kerangka teori itu yang pertama ada strategi Pak. Jadi strategi itu pada dasarnya adalah siasat atau taktik dalam memecahkan suatu masalah itu dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus yang kedua dakwah. Dakwah ini secara etimologi adalah kata dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan dakwah yang berarti memanggil atau menyerukan dia, dan dikutip dari strategi dakwah juga. Selanjutnya ayat adalah remaja masjid ya Pak. Jadi remaja di sini dalam arti adalah suatu usia di mana individu jadi terintegrasi keadaan dalam masa dewasa, suatu usia di mana tidak merasa bahwa diri itu berada di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar. Dan usia remaja sendiri adalah 0 sampai 13 tahun Pak. Itu dikutip dari Sastrono Psikologi Remaja. Jadi masa remaja itu dari umur 13 sampai dengan 17. Bukan Pak, dari 0 sampai 13 tahun Pak. Ini yang umur dari 13 sampai 17 ini apa ini? Oh, itu arti Pak. Apakah Anda bisa memiliki masalah di sini di dalam Papua? Oh, tentu dong. Ini batasannya itu untuk se-Asia Tenggara Pak. Tapi ini disebutkan di sini. Oh iya maaf tadi belum dipaparkan. Jadi batasan masalah di sini adalah untuk Asia Tenggara. Untuk Asia Timur sendiri itu saya tidak mencapai itu karena terlalu luas. Nah, di dalam bab 4 apa yang ditemukan di sana? Permasalahan. Jadi permasalahannya adalah pertama itu di sana itu lebih fanatik dan belum menerima ajaran-ajaran baru meskipun itu benar. Terus kendala lainnya adalah di sana banyak sekali orang-orang bekerja hingga sampai 28 jam satu hari. Jadi susah sekali untuk bisa bertemu ke remaja masjid ini Pak. Jadi bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh remaja di sana? Ya, strateginya itu yang pertama adalah pembinaan generasi muda Pak, melalui takwa pada Allah. Itu memang sudah ada pengajaran sendiri dari Al-Baqir Soleh. Begitunya adalah kaderisasi anggota. Hal ini perlu dilakukan karena untuk meregenerasi anggota berikutnya. Selanjutnya